tersebut ingat. Dimanapun kau berada, ingatlah. Izin bertanya, Pak Ras. Silakan, silakan. Saya kan memandang Tuhan itu jahat ya, Pak. Apakah Tuhan benar-benar jahat ya? Ada begini. Aku sesuai prasangka hamba aku kan ada sering mungkin kita dengar. Gitu. Jadi ketika kita bersangka jahat ya seperti prasangka kita itu. Bukankah yang menggerakkan prasangka kita juga Tuhan? Iya. Tapi kan kita dibekali. Kita dibekali. Dibekali apa? Akal. Akal itu sebagai penimbang, hakim. Kalau kita menyandarkan itu semua dari Allah yang baik dan buruk, zamannya Jabariyah kita masuk ke Jabariyah. Kayak robot Bukan kita. di Quran itu Jadi robot, mirip robot. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Entah itu perbuatan badan atau perbuatan hati. Berarti ketika saya berprasangka buruk kepada dia, kan dia yang menciptakan prasangka saya. Ya. Jadi apa fungsinya iblis kalau begitu? Diadakan iblis itu tuh. Kalau saya malah kasihan, Pak. Tidak berlaku gitu ya. Kalau saya malah kasihan sama iblis. Diciptakan cuma dijadiin musuh, kan jahat banget itu Tuhan. Kok gitu, sahabat? Itulah namanya prasangka, Bang. Prasangka abang berarti seperti itu, kadarnya seperti itu. Karena prasangka orang lain mungkin beda. Prasangka hamba yang lain mungkin beda gitu. Itu kan prasangka abang, itu hak abang. Tidak boleh menyalahkan juga gitu. Ketika bahkan ada yang lebih parah juga ada. Manusia sesama manusia tidak bisa menghakimi. Itu prasangka abang, hak abang gitu. Tidak bisa saya, kamu ini salah, kamu ini nggak bisa. Makanya sesuai ukuran kadarnya, aku sesuai prasangka hamba. Gitu. Ketika abang baik berprasangka kepada Allah Ta'ala, ya baiklah dapatnya. Ketika buruk, buruklah. Nah, jadi host di sini menekankan gitu. Jadi itu hak abang gitu. Host tidak bisa menjustis atau menghakimi gitu, tidak bisa. Karena kalau abang pertahankan prasangka seperti itu, ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Gitu. Mohon maaf ya. Mungkin masuk ya Bang ya, paham ya, masuk ya. Apa yang harus sampaikan ya. Jadi hati-hatilah berprasangka kepada Robmu. Ini vertikal bukan horizontal. Kalau horizontal kita kepada sesama. Hablum minan nas. Horizontal. Ketika vertikal hati-hati gitu. Begini Pak, saya itu terkadang iri sama Tuhan. Dia ada, nggak perlu diciptain, nggak perlu. Coba abang tanya, balikan pertanyaannya, layak enggak abang iri kepada Tuhan? Kan gitu. Coba tanya ke diri abang, layak enggak? Coba tanya abang sendiri, layak enggak? Kalau tolak ukur saya layak bukan layak seorang hamba bertanya begitu ya. Nah. Kenapa tolak ukurnya nggak benar atau salah, baik atau buruk? Kenapa harus layak atau tidak? Artinya ada rahasia di situ. Itu yang kita harus temukan. Kenapa? Kita minta jawaban itu. Tunjukkan jawaban itu. Supaya kita tidak salah dalam berprasangka. Kalau sesama manusia aja kita kadang dilarang untuk berprasangka yang tidak baik. Apatah lagi, gitu. Bahasa hostnya mungkin mudah dipahami ya, mudah-mudahan. Ya, iya Pak, mudah. Gitu. Tapi begini Pak, kalau host ini tidak untuk menggurui ya. Iya Pak. Gimana? Izin. Ya, gimana? Kalau
sesama manusia atau sesama makhluk, saya malah tidak Iya. merasa mereka bersalah, tapi semuanya Tuhan kok jahat, Tuhan kok begini, semuanya saya kembalikan ke Tuhan. Kalau ada yang menyakiti Iya. saya itu saya rasa kenapa saya diginiin sama Tuhan begitu Pak. Iya. Cuman Terus paling host di sini kalau untuk saya anu kecewa aja Bang. sama dia, Iya. Paling host ini sedini apa di sini mengingatkan, artinya menasehati sedikit abang gitu untuk pola pikirnya atau apa ya, sangkanya itu diperbaiki gitu. Kalau itu kan host mengingatkan aja, untuk saling mengingatkan gitu, bukan apa ya, menghakimi, tidak dirubah sedikit gitu, karena kita kan mencari keselamatan gitu. Kalau dipertahankan nanti abangnya juga yang repot, karena ketika kita masuk ke wilayah untuk belajar yang jalan ihdinas siratal mustaqim, harus dijaga sangka-sangka itu. Gitu ya bang ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya abang masih muda, mungkin belajar dan mencari jawaban itu gitu, silakan gitu, nggak apa-apa. Kita belajar dari yang salah ke benar itu bagus gitu. Jangan sampai kebalik, belajar yang benar tapi akhirnya memilih yang salah, itu kan bahaya juga. Gitu ya bang ya. Mungkin yang lain bisa, yang lain pendapat yang lain silakan juga bang, siapa gitu mungkin ada masukan buat bang Puspota ini ya, silakan gitu, nggak apa-apa, kita berbagi Izin di sini. sahabat Puspotan, Iya. ini hanya sedikit saran saja. Dari prasangka abang itu coba abang merenungkan, semua itu sebenarnya ada hikmahnya gitu. Baik dan buruk itu semua pasti ada hikmahnya. Jadi belajarlah untuk merenung lagi lah, istilahnya lebih kita gimana ya. Bahasanya itu mentapakuri. Iya, kita di sini ada di sini untuk apa, kita ini siapa, maksudnya ya. Betul, memang dari Allah semua. Iblis saja pun Allah juga, dari Allah juga kan. Tukang sihir, tukang santet itu pun Allah juga yang anukan. Dengan apa? Dengan izinnya gitu. Tidak bisa seorang dukun santet menyantet seseorang tanpa izin itu. Itu gitu, itu maksudnya. Artinya dibenarkan. Kenapa? Karena Allah memang sudah berpesan, berbuatlah kalian sekehendak kalian. Tuh dia. Tidak ada, dibebaskan semua hamba itu, umat manusia itu dibebaskan mau berbuat apa. Karena udah dibekali semua kan. Haknya sama gitu. Ada akal, Setuju. ada gitu, walaupun diantaranya ada yang ya kurang gitu, ataupun yang cacat lah gitu, kayak nggak masuk ya. Gitu. Tentu ada hikmah di situ, kita kaji yang normalnya gitu. izin Di situ bang dia, silakan. Iya, Mas. Nah, menurut gini ya Pak, bukankah aku kadang mikir begini Pak, kenapa Tuhan Iya. menggerakkan hati saya untuk membencinya? Kenapa dia nggak kasihan sama aku, sedangkan dia kan melarang berprasangka buruk, tapi kenapa dia menggerakkan hatiku untuk Kok timbul gitu ya, kok muncul gitu ya. Iya pak. Kadang aku Ya kasihan mungkin sama nanti, orang. abang juga menemukan jawabannya itu, mudah-mudahan gitu kan. Nah, cuman di sini ya artinya host juga memberi apa, mewanti-wantikan, arti apa ya, sedikit mengetuk lah gitu bahasanya, gimana ya, supaya abang berhati-hatilah gitu, mencerna lagi lah gitu, lebih mencerna lagi, lebih gimana ya, mempertimbangkan lagi lah gitu, atau Itu, mengkaji Bang. lagi lah gitu, maksudnya. Iya. Silakan yang lain, Ya, menurut saya atau sih, Bang. mencari orang yang lebih mengerti lah gitu, atau mencari guru atau gimana lah gitu. Dicari gitu, supaya nanti abang puas menemukan jawabannya. Iya. Iya, Bang. Ya, menurut saya sih, Bang,
itu kan sudah diberikan tuh bang, kebaikan dan keburukan. Kita Iya, dikanugerahkan, berpasangan itu. iya, di surat Al-Insan itu Iya. kita dianugerahkan kebaikan dan keburukan. Kita yang menentukan, kan Gitu. kita dikasih Kita yang kudrat memilih iroda. lah mau jalan mana, mau jalan kiri atau kanan gitu Dikasih kita istilahnya dikasih seperti itu. kuasa dan kehendak, kita yang menentukan, kuasa penuh, kita yang menentukan baik buruknya. Jadi Allah udah memberikan semua kehendak, kuasanya, dan keburukan kebaikan juga udah diturunkan kepada kita. Itu sih menurut saya bang. Iya. Ya mungkin yang lain silakan. Oh, Ini ada bodrek ya, mau bodrek. Ada Bang Bodrek ini kalau sakit kepala tinggal minta bodrek. Gimana Bang Murtad? Sehat? Sehat, Rahayu, selamat malam, salam kebajikan. Ini Bang Pusto, mungkin Bang Murtad ini bisa nyambung dengan masalah Bang ini. Coba sampaikan. Karena beliau udah murtad, udah keluar, jadi lebih luas lah gitu anunya. Tidak terikat lagi dengan hukum dan hukum yang berlaku. Ini yang murtad ini murtadnya dari Islam atau murtad dari agama menjadi ateis begitu? Atau gimana? Coba Bang Murtad, silakan. Kalau murtadnya dari agama, murtad ini tidak punya agama. Terus murtad ini tidak punya Allah, tidak kenal Allah. Terus murtad yang seperti Bagaimana Bang? Hah? Maksudnya Ini lebih Bang jelas Murtad Bang ini Murtad. masih beragama atau udah enggak gitu? murtad tidak punya agama. Oh, ateis ya berarti. Ya terserah, sama bilang ateis juga bisa. Oh, kalau ateis malah tenang Pak Hos. Dia enggak Iya, iya. tidak terikat menyandarkan kepada Tuhan. Tidak punya Bebas tidak punya berbuat, Tuhan, berbuat. tidak punya Tuhan juga soalnya murtad. Iya. Merdeka dia. Murtad ini kan merdeka. Atau memang Tuhan itu enggak ada ya Pak? Banyak? Apa? Nggak tahu ya. Kalau itu Kang tahu, soalnya saya nggak punya Tuhan. Ini kan ada yang punya banyak ini. Coba dikasih Kang Murtad ini kasih yang punya dia. Kalau aku nggak punya Tuhan, jadi nggak tahu. Mungkin ya sama tanyakan yang punya Tuhan. Saya kasih Tuhan mau nggak Kang Murtad? Buat apa? Biar punya. Enak nggak punya kok. Ustaz, boleh nanya enggak? Pak Murtad, Bang Murtad. Boleh. kalau Pak Murtad bilang Pak Murtad nggak punya Tuhan, terus Pak Murtad terbuat dari apa? Ya emang kalau yang punya Tuhan tuh siapa? Terus mana Tuhannya kan? Emangnya Tuhan untuk dimiliki tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Salam kenal. Iya. Lanjut Bang Murtad, gimana tadi? Emangnya siapa yang punya Tuhan? Itu kan yang merasa punya Tuhan. Emangnya Tuhan bisa dimiliki? Bisa Bang. Misal saya punya panu, ya. Panu kita miliki ya seperti itu.
Ya berhubung Murtad ini tidak punya Tuhan, yang punya Tuhan mana sini besok Murtad mau nanam jagung tak suruh bantu nanam jagung Tuhannya. Masa Panu disuruh nanam jagung? Ya tak suruh nanam jagung Tuhannya gitu. Saya kan Pak menyamakan Tuhan dengan Panu, kok disuruh nanam kan nggak bisa. Panu masa bisa nanam? Pak Murtad nggak Kan punya Tuhan, tapi enggak, pasti dia punya Allah. tidak punya Allah juga. Begini Pak Ho, saya mau tanya ini. Misal dari Silakan. perspektif orang Islam ya, kalau melihat Kang Murtad ini kan kasihan. Kenapa Tuhan menakdirkan dia sebagai orang ateis? Kan kasihan. Iya. Berarti kan Tuhannya jahat. Tapi dia pun tidak kasihan dengan dirinya kan, untuk apa juga kita mau kasihan? Iya. Dirinya saja dia nggak kasihan, untuk apa kita kasihan? Kasih duit gak apa-apa, jangan kasihan. Iya. Kan itu kan Kasih buat duit tepungan saja. buat bikin Kasih kue. rokok. Kang Yang Sip yang penting dia tidak mengganggu gitu, tidak merusak, itu nggak sama apa-apa. Kang Rumi Al Idrus. Bang Murtad, saya ingin tanya, Lalu, menurut menurut tidak punya apa, nggak mau mengakui Tuhan atau tidak punya Tuhan? tidak punya Tuhan, tidak punya Allah, tidak Berarti kenal di dalam Tuhan. hati kamu ada Tuhan. Lah itu kan karena diri saya, bukan tak ungkapkan di kewal-kewal. Di dalam hati kecil kamu itu ada Tuhan tidak? Menyadari ada Tuhan tidak? Ada Tuhan, saya tidak punya Tuhan, tetapi saya berketuhanan. Oh, berarti ya, berarti ada Tuhan di dalam hati ada Tuhan. Hati-hati terjebak dengan kata-kata Bang Murtad ini. Host ingatkan. Hati-hati terjebak. Ya, ya. Tidak punya Iya tak Tuhan, Bang Murtad? berketuhanan. Ada itu, ada pembahasan itu. Makanya Bang Murtad ini berketuhanan. Tuhan sampean seumpama batu ya monggo, sama Tuhan sampean pohon besar ya monggo. Saya nggak nyalahkan. Oh, berarti begini. Kalau Bang Murtad berketuhanan, berarti pas kalau saya tanya sama Bang Murtad. Ya. Tuhan Ya, itu ya, nama gini. konsep ya. Konsep tentang Tuhan itu nama. Bagaimana yang menamainya? Iya mau batu dibilang itu Tuhanku ya enggak apa-apa. Mau pohon gede Iya. dibilang Ya, Tuhanku bagaimana ya yang menyebut Tuhan? Kalau Islam ya Allah, kalau Kristen ya Yesus, oh itu enggak Hindu masalah semua itu. Yahudi. Ya betul adanya ketuhanan. Makanya Pancasila itu bukan Tuhan siapa, tapi kan ketuhanan. Tuh. Yang buat orang masalah itu kan orang yang punya Tuhan. Oh Tuhanku Benggolo kok, Tuhanmu Arit kok, berarti bagus Tuhanku Benggolo. Ya, Itu ya Tuhan. tergantung yang mainnya siapa kan gitu aja. Gitu loh. Ini yang bagus ini Tuhanku gitu. Punya Iya. kan gitu. Bedanya berketuhanan sama memiliki Tuhan apa Pak Murtad? Kalau yang memiliki Tuhan, Tuhannya itu diadu, ini lu Tuhanku yang bagus gitu. Kalau berketuhanan? Lah kalau berketuhanan sampean itu ada bongkar batu sampean bilang itu Tuhanku gitu nggak jadi masalah bagi saya. Gitu loh. Berarti Pak Murtad menyembah Tuhan atau hanya berketuhanan tapi nggak disembah? Zaman disembah siapa yang Tuhan itu ciptaannya manusia kok. Oh, berarti kita lebih tinggi daripada Tuhan ya. Berarti kita disembah sama orang yang menyembah Tuhan. Yang tidak punya Tuhan berketuhanan berarti ya sampean mau bilang itu Tuhanku, ini Tuhanku ya monggo gitu.
Iya, itu kan cuma cuma perbedaan kata saja. Iya Maksudnya, kan gitu loh. saya nggak tahu maksud Bang Murtad ini di sini maksudnya ingin bertanya, ingin menjawab, atau ingin mendengarkan, gitu loh. Minum dulu kopi mendengarkan. Kalau Oh, ditanya ya apa itu sebisa ya tak jawab, kalau nggak bisa ya minum kopi gitu aja kok repot. oh, begini dalam dalam konsep Islam kan Tuhan kan menciptakan Dajjal. Saya kasihan sama dia Udah diciptakan. daripada kasihan gajalnya aku aja deh. Iblisnya aku aja. Loh, emang bisa gitu ya? Ya udah begini, aku iri sama Tuhan. Dia enak, nggak butuh makan kalau mau hidup. Nah, tapi saya butuh makan, lapar kalau nggak makan. Saya iri. Bagaimana cara Em, biar dia menjadi Tuhan? emangnya ada atau Tuhan itu selain apa itu tulisan sama penyebutan? Hmm, ya nggak tahu kan. Dalam konsep Islam itu loh, saya kan agamanya Islam, mengikut orang tua gitu. Ya kalau konsep apa begitu ya monggo. Kalau saya nggak punya agama kok. Hmm, saya ada dua Bang Ustad, mau saya kasih enggak? Lu mau sampai dia empatnya nggak apa-apa. Kalau punya, saya nggak punya agama. Saya ada dua ini. Buang bermurtad satu, biar satu-satu. Enggak ah, buat apa? Bisa buat nyangkul nanti di sawah. Karena saya nggak punya berarti kan saya nggak perlu agama itu. Buat sendok nasi juga bisa. Bang Murtad tadi kan bilang Tuhan ini tidak bisa maju. Maksudnya abang Murtad ini frustasi dengan Tuhan misalnya. Nah, doanya tidak terkabulkan apa tidak bisa menolong gitu. Tidak ada fungsinya intinya lah. Ya mau tidak punya, frustasi bagaimana kalau tidak punya? Berarti tidak punya lah, berarti menolak atau gimana ya? Kok menolak? Keluar Menolaknya dia. saya nggak Kalau punya. murtad ini kan keluar artinya. Kalau yang punya Tuhan ya monggo, saya nggak punya Tuhan. Dulu dia beragama gitu, dia keluar gitu. Dulu beraturan dia, sekarang nggak beraturan gitu. Wah, Keluar berarti terusir dong, host. Iya, Bukan tidak bukan tidak beraturan. Iya, iya, iya. Saya punya aturan, beraturan saya. punya ya, punya aturan Beraturan. sendiri gitu ya bang ya. aturannya enggak Bang? Ya kalau Aturan bebas nggak lah. punya aturan ya. Kalau nggak punya aturan atau tangga cantik malam-malam tak datengin tak gayai loh. Saya nggak Berarti ada mau kuasa aturan juga itu. itu. Berarti ada kuasa Nah. juga ya. Saya nggak mau, aturannya nggak boleh punya istrinya orang kok cantik malam-malam juga kali digayai. Nanti dipukulin sama suaminya. Caranya dibeli Bang, disewa bukan. Kalau kita musyawarah mungkin diperbolehkan. Berarti bang murtad ini nanggung murtadnya nanggung. Iya nanggung gitu. Murtad senasnya. Setengah-setengah. Ya. Mau dibilang nanggung, mau bilang manggung terserah. Iya. Lihat, nggak usah dipaksakan gitu. Mau nanggung nggak mau cukup. Bebas. Nggak mau nanggung, mau nyukup, Gimana mau nih lebih, bang mau jasa? kurang. Ya, nyimak ini Gus, nyimak. Ah,
Gimana Bunda? Mau murtad juga ke Bunda Rasidi? Resida? Kalau murtad itu ma'rifatnya itu ma'rifat apa ya? Apa gak punya ma'rifat? Tidak Ya tahu tinggi makrifat itu sebenarnya. apa. Tinggi ya, tinggi dia. Cuman kalau nanggung bahaya. Iya, artinya ini tinggi. Ada yang bilang kalau Nah, soalnya kalau nanggung sekali dia hilang, sekali dia Fir'aun. Iya, iya. murtad itu derajatnya lebih tinggi dari makrifat ya ternyata. Kita Iya, keluar dari di atasnya dia. Makanya Bang Murtad tadi bilang terserah orang dia sudah Iya, dia kan apa udah tempat lepas ruhnya dari paling itu. tinggi ya. Tidak terikat lagi aturan dia. Kata siapa? Dajjal itu makrifatnya tinggi. Spiritualnya ya berbeda. Gimana Mbak Rosid? Coba. Mbak Rosid gimana tadi? Ya kalau itu Kata Bang siapa? Dajjal itu bahwa makrifatnya bisa terlahir tinggi. kembali enggak Coba orang jelasin kepada saya dulu Bang di Dahsyat. mana tingginya makrifatnya Dajjal itu. Sama juga iblis itu, bukan ma'rifatnya yang tinggi, keilmuannya yang tinggi. Keilmuan. Kalau ma'rifatnya salah. Kalau keilmuan dia tinggi Itu yang emang. tepat. Iya benar. Kadang kalimatnya salah gitu. Bukan ma'rifat, tapi keilmuan. Izinlah Pak Ros. Iya iya silakan. Ini kan kemarin itu Tapi iblis tidak bisa disebut berilmu karena masih di ilmu dia, ilmunya aja yang tinggi.